Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Darul Muhajirin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan oleh Allah. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di subuh hari ini adalah merenungi, mentafakuri dan mentadaburi firman Allah, Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Pada ayat itu Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Wahai manusia, apakah kalian mengira hidup kalian di dunia ini adalah untuk main-main? Apakah kalian menyangka hidup kalian di dunia tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian akan hidup abadi di dunia ini? Apakah kalian mengira kalian tidak akan mati lalu dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban? Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada satu ayat yang mulia ini kita mendapatkan petunjuk tentang bagaimanakah model hidup memperturutkan syahwat dan bagaimana model hidup sebagai muslim. Ada dua model yang nantinya dapat kita uraikan melalui satu ayat ini. Yang pertama adalah tentang model hidup memperturutkan syahwat, di mana model hidup memperturutkan syahwat, memperturutkan hawa nafsu ini, penekanannya adalah hidup di dunia untuk main-main. Hidup di dunia tidak mau terikat dengan aturan syariat. Pengen bebas sebebas-bebasnya. Pengen berbuat apa saja yang diingini, disenangi oleh syahwat tanpa mau terikat dengan aturan apapun, meskipun itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, abai dengan akhirat. Tidak peduli dengan akhirat. Inilah
penekanan dasar dari model hidup memperturutkan hawa nafsu. Hidup untuk main-main dan abai dengan akhirat. Tak peduli dengan akhirat. Sebaliknya, model hidup sebagai seorang muslim, penekanan dasarnya adalah hidup di dunia bukan untuk main-main. Hidup di dunia ada visi dan misi yang jelas. Yang kedua, hidup di dunia ini adalah untuk berorientasi hidup di akhirat. Bahwa hidup di dunia adalah peluang dan kesempatan untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal terbaik untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Berorientasi hidup akhirat. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Dari dua pilihan hidup ini, hidup memperturutkan hawa nafsu atau hidup sebagai seorang muslim, ini menjadi jalan yang dimana kita sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini diperhadapkan dengan dua pilihan jalan ini. Kita adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang hidup di dunia ini, di mana telah dibentangkan kepada kita dua pilihan jalan ini. Allah mengatakan, wa hadainahun najdain. Surat Al-Balad ayat yang ke-10. Dibentangkan di hadapan kita dua pilihan jalan. Wa hadainahun najdain. Ada jalan yang berat bagi syahwat. Jalan yang tidak disukai syahwat. Jalan itulah jalan yang menjadi jalan seorang muslim. Menjadi jalan keimanan, jalan ketakwaan. Dan ada jalan yang disukai syahwat. Jalan inilah yang akan mengotori jiwa. Jalan yang akan merusak fitrah. Jalan yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua pilihan jalan ini Allah telah mengangkat di dalam Al-Qur'an contoh atau pelaku-pelaku untuk setiap jalan ini. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Al-Insan di ayat yang ketiga, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami sudah menunjukkan kepadamu jalan. Ada jalannya orang-orang yang bersyukur, memilih jalan yang berat, jalan yang tidak disukai syahwat. Tapi jalan itu jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Allah cintai, dan jalan itulah bentuk kesyukuran seorang hamba di dunia ini. Dan ada juga jalan kekufuran. Dan tidak sedikit juga manusia-manusia yang telah memilih jalan itu. Jalan yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Imma syakira wa imma kafur. Dan manusia diberikan kebebasan atau keluasan untuk memilih salah satu dari jalan ini. Apakah dia mau memilih jalan keimanan, jalan ketaatan, ataukah dia memilih jalan kekufuran? Manusia diberikan kebebasan dalam mengambil satu pilihan jalan ini. Meskipun manusia bebas di dalam menentukan salah satu dari dua pilihan jalan ini, tapi manusia tidak akan bebas untuk menolak konsekuensi hukum dari pilihan jalan tersebut. Sebab masing-masing sudah ada contohnya, dan Allah juga sudah menjelaskan tentang bagaimana akhir perjalanan masing-masing orang yang telah meniti jalan tersebut. Apa akhir perjalanan orang yang memilih jalan takwa, dan bagaimana akhir
bagi orang yang memilih jalan yang memperturutkan hawa nafsu. Allah mengatakan di dalam surat An-Naziat di ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-41. Allah mengatakan, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah sudah memberitahukan bagaimana akhir atau ujung dari kedua jalan tersebut. Bahwa mereka yang memilih jalan yang kiri itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa hidup di dunia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dia butuhkan adalah bagaimana memuaskan syahwatnya hidup di dunia. Meskipun harus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia butuhkan. Maka mereka adalah orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Sehingga dia terus larut di dalam pilihan jalan yang kiri ini. Kecintaannya kepada dunia mengalahkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asaral hayatad dunya. Maka jika mereka yang telah memilih jalan kiri ini, jika dia mati dalam keadaan tidak berubah, tidak bertobat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ujung perjalanannya telah jelas. Allah siapkan neraka jahanam sebagai akhir dari perjalanan hidupnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang memilih jalan kanan ini, maka mereka akan mendapati jalan yang di dalamnya semakin mereka kenali hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semakin mengenali hak-hak Allah, tumbuhlah al-khasyah, rasa takut di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut kepada Allah telah tumbuh di hati mereka, maka syahwat mereka tidak lagi menjadi liar. Syahwat mereka menjadi tunduk terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang telah memilih jalan ini, jika istiqomah sampai datang kematian, sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Jika mereka istiqomah sampai datang kematian, fa innal jannata hiyal ma'wa, disiapkan surga sebagai akhir dari perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahwa manusia ini diperhadapkan pada dua pilihan jalan. Kapankah manusia benar-benar terbebani untuk mengambil dan memilih jalan yang kanan? Ketika dia terkategori sebagai mukallaf. Dan kategori sebagai mukallaf itu ketika dia telah balik dan juga tamyiz atau berakal. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang surat Al-Mu'minun ayat 115 ini, alangkah baiknya kita mengambil latar belakang dengan membacakan ayat yang pertama dari surat Al-Insan, di mana Allah mengatakan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Allah di dalam ayat itu menyuruh kita untuk memperhatikan tentang sebuah fase kehidupan yang telah pernah kita lalui. Mungkin kita telah lupa, atau mungkin kita tidak tahu bahwa ada sebuah fase kehidupan yang telah kita lalui, telah kita jalani, di mana fase itu disebut sebagai lam yakun syai'an mazkura, fase
di mana manusia belum terdefinisi sebagai manusia. Dan fase itulah yang disebut oleh para mufassir sebagai fase ruh. Manusia belum terdefinisi sebagai manusia. Kapankah manusia terdefinisi sebagai manusia? Manusia terdefinisi sebagai manusia ketika ruh dan jasad menyatu. Penyatuan ruh dan jasad menjadikan manusia terdefinisi manusia. Dan itu terjadi ketika manusia masih berupa janin di dalam kandungan dengan usia kandungan 4 bulan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang keempat, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaka misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayamfuhu fihi ruh. Bahwa di dalam rahim ibu kita itu dikehendaki oleh Allah untuk menyatu ruh dan jasad ketika usia kita 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 4 bulan. Itulah masa di dalam kandungan di mana ruh dan jasad menyatu. Dan pada saat itulah kita terdefinisi manusia. Dan ini penting difahami dan diketahui, sebab tidak sedikit kita dapati terjadi keguguran pada wanita yang hamil. Ada usia kandungan belum sampai 4 bulan dan ada usia kandungan yang telah sampai minimal 4 bulan. Maka mereka yang usia kandungannya belum sampai 4 bulan lalu kemudian terjadi keguguran, maka tidak dihukumi manusia apa yang ada di dalam rahimnya itu. Sehingga tidak ada ritual khusus terhadapnya setelah dikeluarkan. Cukup dibersihkan dan ditanam, selesai. Tapi untuk kasus keguguran dikala usia kandungan minimal 4 bulan, itu dihukumi manusia. Sehingga sepakat ulama ahlul fikih, ketika telah dikeluarkan janinnya, harus diperlakukan sebagaimana jenazah yang telah lahir. Yaitu dengan cara apa? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Sunnah diberi nama dan juga diakikahi. Kenapa? Karena dihukumi manusia. Dihukumi manusia. Baik. Maka sebagian perempuan yang tidak meridhoi kehamilannya sehingga melakukan aborsi dikala usia kandungannya minimal 4 bulan, berarti dia telah membunuh jiwa. Karena dosa apakah dia harus dibunuh? Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Allah menyuruh kita untuk melihat ke belakang bahwa ada sebuah fase kehidupan yang telah pernah kita lalui, di mana pada fase itu lam yakun syai'an mazkura. Fase itu adalah fase ruh. Apa hakikat yang harus difahami dari fase ruh? Ternyata hakikat yang harus difahami adalah hakikat yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana semua ruh telah diambil sumpahnya oleh Allah, telah diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita baca tafsir surat Al-A'raf ayat 172, menjelaskan bahwa Allah sedang menanamkan fitrah kepada setiap ruh sebelum dia dimasukkan ke alam rahim. Dan fitrah itu adalah Islam. Fitrah itu adalah iman. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Setiap ruh pasti akan diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah tidak akan mengizinkan ruh itu mengisi jasad janin kecuali telah mereka mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabb mereka. Sehingga dengan persaksian itulah Allah mengizinkan ruh masuk ke dalam rahim. Rahim seorang wanita.
Lalu kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah buku yang ditulisnya Al-Aqsamu fil Quran, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Bahkan janin pun tidak akan diizinkan oleh Allah untuk keluar dari muka bumi ini, keluar dari rahim masuk ke alam dunia ketika telah waktunya untuk keluar, kecuali telah diambil sumpahnya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau siap untuk menjalankan visi dan misi tatkala nanti terlahir di muka bumi? Jika kemudian janin di dalam kandungan ini siap untuk mengemban visi dan misi hidup di dunia, dia akan terlahir dalam keadaan selamat. Namun jika kemudian dia ragu untuk mengemban visi dan misi hidup di dunia, maka Allah tidak akan menghendakinya lahir dalam keadaan selamat. Dia akan meninggal di dalam rahim, atau dia keluar tidak lama setelah itu dia akan meninggal. Kenapa Allah tidak pernah menghendaki ada bayi-bayi yang lahir di muka bumi dalam keadaan tidak siap untuk mengemban visi dan misi? Maka Allah mengatakan, inna aradnal amana ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah telah menawarkan amanah kepada 3 makhluk yang besar, yaitu langit, gunung, dan bumi. Tapi ketiga makhluk tersebut menolak amanah itu. Kenapa mereka memilih menolak? Ya karena Allah menawarkan. Allah tidak memberikan perintah. Sebab jika perintah pastilah mereka sam'an wa ta'atan. Tetapi inna aradnal amanah. Kami tawarkan amanah kepada 3 makhluk besar, 3 makhluk yang kuat, untuk mereka mengambil keputusan mau memilih amanah atau tidak. Mau mengambil amanah atau tidak. Dalam tafsir Ibnu Abbas, 3 makhluk ini bertanya apa konsekuensi daripada amanah itu. Allah mengatakan, in ahsanta juzita wa in asa'ta ukibta. Kalau amanah ini diambil, dilaksanakan dengan baik, akan dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya, diberikan balasan terbaik. Tapi kalau amanah ini diambil tapi tidak dilaksanakan dengan baik, akan dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Maka ketiga makhluk ini memilih menolak amanah. Fabaina ayyahmilnaha washfaqna minha. Bukan mereka tidak menginginkan keutamaan yang Allah janjikan dengan mengambil amanah dan melaksanakannya, tapi mereka khawatir kalau amanah itu mereka pikul, mereka tak mampu menjalankannya. Fabaina ayyahmilnaha washfaqna minha, karena rasa takut mereka terhadap amanah itu. Maka akhirnya ketiga makhluk besar memilih untuk menolak amanah. Maka amanah ini ditawarkan kepada manusia dan manusia mengambil amanah itu. Lalu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula, bahwa penyebab manusia melalaikan dan mengabaikan amanah itu karena 2 sebab. Kezaliman dan kebodohan. Karena kezaliman dan kebodohan inilah manusia banyak mengabaikan dan melupakan amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Karena kezaliman dan kebodohan, maka manusia melupakan amanah yang telah dipundakkan kepadanya, diletakkan di pundaknya. Apakah makna amanah di situ? Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna amanah secara umum yang kemudian nanti memiliki tafsilat, perincian-perincian yang banyak, makna umumnya adalah takwa, kata beliau. Dalam tafsir beliau, bahwa amanah di sini adalah takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia
yang terlahir di muka bumi itu ada amanah di pundaknya. Ada amanah di pundaknya. Dan siapapun yang terlahir selamat, pasti dia terlahir sebagai muslim. Dalam keadaan fitrah. Sehingga Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir, pasti dia adalah muslim. Dalam keadaan fitrah, kenapa? Karena Allah telah mengambil sumpah ruhnya dan telah mengambil sumpah janin di dalam rahim sebelum benar-benar dilahirkan. Maka siapapun yang terlahir di muka bumi, dia adalah manusia yang terlahir dalam keadaan fitrah. Fa inna abawaihi wahidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Yang menjadikan dia nantinya Yahudi, Nasrani, sampai Majusi adalah orang tuanya. Kenapa Nabi tidak mengatakan orang tuanya lah yang akan menjadikannya Muslim, yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, yang menjadikannya Majusi? Nggak disebut orang tuanya lah yang akan menjadikannya Muslim. Karena dia terlahir sudah Muslim. Karena bayi itu terlahir dalam keadaan Muslim. Tapi keislamannya menjadi hilang karena pengaruh eksternal, yaitu orang tuanya. Namun fitrahnya adalah Islam. Sehingga sangat-sangat mudah bagi mereka-mereka yang berada di luar Islam untuk kembali kepada Islam. Karena mereka kembali kepada fitrahnya. Yang sulit itu adalah keluar dari fitrah. Yang sulit itu muslim yang murtad. Itu sulit. Sulit untuk beradaptasi dengan agama lain, sulit untuk mempelajari agama lain. Kenapa? Bukan fitrahnya. Pasti tendensinya adalah dunia. Pasti kepentingannya dunia, bukan sebab yang lainnya. Tapi beda dengan mereka yang kemudian memilih Islam dan masuk Islam, itu dikarenakan pasti kesadaran, pasti keilmuan, dan mereka kembali kepada fitrah. Dan insya Allah hal itu akan menjadikan mereka mudah untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan Islam. Nah, ma'asyiral muslimin, maka setiap bayi terlahir ini ada amanah yang akan diletakkan di pundaknya. Kapankah amanah ini benar-benar diletakkan di pundaknya? Amanah itu benar-benar diletakkan di pundaknya ketika dia mukallaf. Ketika dia mukallaf, dia balik dan dia mumayyiz. Dia balik dan dia berakal. Mumayyiz itu bisa membedakan antara halal haram, hak dan batil. Dia balik dan sudah bisa membedakan halal haram, hak dan batil, maka dia adalah mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Pada saat dia terkategori sebagai mukallaf, barulah terhukumi dosa perbuatannya jika dia melakukan pelanggaran syariat. Dan terhukumi wajib untuk amalan-amalan wajib yang dia kerjakan. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sayangnya kebanyakan manusia-manusia yang telah mukallaf ini, mereka lupa tujuan hidupnya. Mereka lupa dengan amanah yang telah ada di pundaknya. Karena mereka telah lupa, maka surat Al-Mu'minun ayat 115 datang untuk menegur manusia. Datang untuk mengingatkan manusia. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira hidupmu di dunia untuk main-main? Apakah kamu mengira hidupmu di dunia ini tidak ada perintah untuk dilaksanakan? Tidak ada larangan untuk ditinggalkan? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu tidak akan mati? Apakah kamu mengira engkau tidak akan dikembalikan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kamu perbuat hidup di dunia? Maka surat Al-Mu'minun ayat 115 adalah peringatan dan teguran kepada siapapun yang di dunia ini seolah-olah tidak punya konsep hidup yang jelas untuk apa. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Surat Al-Mu'minun ayat 115 ini memberitahukan kepada kita bahwa ada dua pilihan hidup di dunia ini. Apakah mau memilih jalan memperturutkan hawa nafsu
ataukah memilih jalan menundukkan hawa nafsu? Kalau memilih jalan memperturutkan hawa nafsu, maka sudah banyak contoh-contohnya di dalam Al-Quran, tapi ujungnya adalah mereka hina. Dan kalau kemudian memilih jalan menundukkan hawa nafsu, maka contoh-contohnya juga sudah ada. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Maka kita sebagai orang yang mukallaf, orang yang berakal, tahu tentang hal tersebut, maka masihkah kita akan memilih jalan yang kiri? Masihkah kita memilih jalan memperturutkan hawa nafsu? Atau kita tahan syahwat kita tundukkan syahwat kita pilih jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi? Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Siapapun yang ingin memilih jalan memperturutkan hawa nafsu, maka hendaknya terlebih dahulu mengetahui tentang apa celaan di dalam Al-Quran bagi mereka yang memilih jalan tersebut. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran berisi celaan, hinaan kepada siapa yang mau memilih jalan ini. Allah sangat mengingatkan kita sebab Allah menginginkan kita memilih jalan ketakwaan. Sehingga Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini punya kecondongan memilih jalan yang kiri dan punya kecondongan memilih jalan yang kanan. Namun sebagian mufassir mengatakan bahwa karena Allah mendahulukan penyebutan falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kecondongan besar manusia itu pada perkara maksiat dibandingkan ketaatan. Diperkuat dengan ayat di surat Al-Maidah ayat 100, Allah mengatakan kul la yastawi al-khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik, meskipun yang buruk ini lebih menarik, lebih menggoda. Itulah ujiannya. Jalan buruk ini ujungnya sudah jelas, neraka, kehinaan, dunia dan akhirat hina. Tapi banyak manusia yang memilih jalan ini. Kenapa? Karena menarik, karena menggoda. Sedangkan jalan ini, jalan yang kanan ini, karena tidak disukai syahwat, jalan yang berat, maka banyak yang kemudian meninggalkan jalan ini. Meskipun jalan ini endingnya telah jelas, ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meniti jalan ini, begitu banyak pujian-pujian Allah kepadanya. Mereka lah disebut sebagai ulul albab. Mereka lah disebut sebagai ulul absar. Mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat atasnya. Tapi tetap saja manusia memilih jalan-jalan yang disenangi syahwatnya, padahal jalan itu adalah jalan yang akan menghinakannya di dunia. Maka karena itulah syahwat itu terbagi dua. Ada syahwat as-sadiqah, ada syahwat al-kazibah. Karena manusia punya kecondongan terhadap kedua jalan ini. Ada syahwat yang benar, ada syahwat yang dusta. Syahwat yang benar adalah syahwat yang dipenuhi dengan memilih jalan yang kanan. Sedangkan syahwat al-kazibah adalah syahwat yang dipenuhi dengan memilih jalan yang kiri. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah merekomendasikan kita memilih jalan yang kanan. Qad aflaha man zakkaha. Memilih jalan yang kanan ini adalah jalan yang sesuai dengan fitrah. Jika jalan ini yang ditapaki, maka manusia akan berada selalu dalam kesucian jiwanya. Dia akan tetap berada di atas jalan fitrah, dan ini yang diinginkan oleh Allah. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah suruh kita untuk meniti jalan fitrah ini. Sebab inilah jalan yang Allah fitrahkan untuk manusia. Dan tidak akan berubah takdir Allah bahwa siapapun yang memilih jalan ini pasti keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan yang menjadi ujung perjalanannya. Sedangkan jalan ini, jalan yang akan menghinakannya, dunia dan akhirat. Maka Allah menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Quran sebagai peringatan, sebagai tanbih dari Allah tentang bahayanya jalan ini. Maka mereka yang memilih jalan ini adalah disebut sebagai orang yang tidak berakal. Sudah sangat terang dan jelas, lebih terang dari matahari, akan dampak buruk dari jalan ini, kok masih ada yang pilih? Maka benar-benar tidak berakal. Karena Allah katakan inna hazi tazkira faman sya'attakhadha ila rabbih sabila. Telah sangat jelas Al-Quran sebagai peringatan
Maka siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak ada pilihan kecuali dengan memilih jalan Al-Quran, jalan Allah. Siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak ada pilihannya kata Allah, kecuali dia memilih jalan Allah, jalan Al-Quran. Hanya orang-orang yang berakal yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Orang gila adalah mereka yang melakukan sesuatu yang mendatangkan keburukan untuk dirinya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang celaan, ejekan, bahkan lemparan orang terhadap dirinya berupa lemparan batu, lemparan-lemparan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena orang gila tidak tahu apa yang harus dia pilih. Pada akhirnya kemudian dia melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya di dunia. Itu orang gila. Maka mereka yang tidak memilih jalan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak layak, tidak pantas disebut sebagai orang yang berakal. Maka orang kafir mungkin mereka cerdas, tapi mereka tidak terkategori sebagai orang yang berakal di dalam Islam. Sebab orang yang berakal adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dan siapapun yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia memilih jalan Allah. Maka di antara celaan-celaan bagi orang yang memilih jalan kiri ini, masyiral muslimin, kita sebutkan beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Jasiyah ayat 23. Di surat Al-Jasiyah ayat 23 Allah mengatakan, "Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'di la afala tadhakkarun." Kata Allah, tidakkah kamu lihat orang yang telah memperturutkan hawa nafsu? Karena dia telah memperturutkan hawa nafsu telah dijadikan sebagai Tuhan. Fadallahullahu ala ilmin, maka Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Allah tidak zalim padanya. Allah sesatkan dia karena ilmu Allah. Orang ini lebih memilih hawa nafsu daripada petunjuk Quran. Bagaimana cara Allah menyesatkannya? Allah akan menutup pendengarannya. Sehingga orang ini, dia tidak menikmati mendengarkan nasihat. Dia tidak menikmati mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi dia menikmati mendengarkan lagu. Menikmati mendengarkan bunyi-bunyi atau suara-suara yang melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Allah mengunci hatinya. Sehingga ketenangannya bukan di dalam ketaatan kepada Allah. Ketenangannya bukan dalam ibadah kepada Allah. Bukan dalam zikrullah. Padahal Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya itu menjadi tenang karena ingat kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati tenang. Nah, ada orang-orang tertentu ketenangannya bukan dengan zikrullah. Kenapa? Hatinya dikunci oleh Allah. Sehingga ketenangannya bukan dalam ketaatan kepada Allah. Ketenangannya adalah dengan kelalaian. Dengan memperturutkan hawa nafsu. Yang memperturutkan hawa nafsu itu bagaikan minum air laut ketika haus. Tidak akan pernah menghilangkan dahaga. Makanya dia akan semakin larut, semakin tenggelam dengan syahwat. Karena dia tidak akan pernah mendapatkan kepuasan tatkala memperturutkan syahwatnya. Nabi mengatakan, dia sudah mendapatkan satu lembah emas, masih pengen lembah emas kedua. Dapat lembah emas yang kedua, pengen lembah emas yang ketiga. Terus demikian. Nggak akan pernah merasa cukup dan puas kalau hawa nafsu diperturutkan. Bagaikan seseorang yang haus minum air laut. Nggak akan pernah hilang dahaganya. Nah, kemudian masyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan Allah akan menutup matanya. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia bertetangga dengan masjid, tapi tidak melihat masjid. Masjid mah dilihat seperti tempat biasa aja. Tidak menjadi tempat yang membuat dia tertarik, tergoda untuk selalu berada dan diam di dalamnya. Nabi mengatakan bahwa al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma'i. Mukmin yang berada di dalam masjid itu seperti ikan di dalam air. Ikan betah nyaman dia di dalam air. Begitulah mukmin kalau ketemu masjid. Dia betah, nyaman, pengen lama-lama di masjid. Baik, sehingga dari sini kita dapati bahwa orang yang
yang memilih memperturutkan hawa nafsu itu celaannya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Pertama, dia menjadi budak hawa nafsu. Jadi budak hawa nafsu. Yang kedua tertutup pintu ilmu. Tertutup pintu ilmu. Kalau sudah tertutup pintu ilmu, fama yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Siapa yang bisa berhidayah kepadanya? Kalau sudah tertutup pintu ilmu, Allah yang menutup pintu ilmu untuknya. Allah yang menutup pendengarannya, Allah yang mengunci hatinya, Allah yang menutup matanya. Siapa yang bisa berhidayah kepada orang ini? Nggak ada. Nggak ada yang bisa berhidayah kepada dia kalau Allah sudah mengunci dan menutup pintu-pintu ilmu untuk. Baik, kita sebutkan celaan yang kedua. Walaupun ada beberapa ayat, tapi kita cukupkan dengan celaan yang kedua. Celaan yang kedua misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum 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 a'yun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah disiapkan neraka jahanam itu yang kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk mencari ilmu, untuk membaca ilmu. Walahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga, tapi telinganya jauh dari mendengarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh telinganya dari itu. Ya, nggak mau dia mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Makanya kata Allah, "Wazakir fa inna zikra tanfal mu'minin." Berikanlah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, orang yang tidak beriman tidak bermanfaat. Nggak mau dia. Nah, maka Allah mengatakan, "Ulaika kal an'am." Karena tertutup dari pintu ilmu, maka mereka perbuatannya di dunia sama dengan binatang. Perbuatannya sama dengan binatang. Binatang itu hidup di dunia untuk dua tujuan atau dua kepentingan. Kepentingan perut dan kepentingan di bawah perut. Maka manusia-manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dalam kehidupan, ujung-ujungnya dia hidup di dunia adalah sama dengan binatang ujung-ujungnya. Hanya untuk kepentingan perut dan untuk kepentingan di bawah perut. Dia akan hidup untuk dua tujuan itu. Mau jadi pejabat, mau menjadi pengusaha, ujung-ujungnya itu aja. Kalau bukan perut, di bawah perut. Kita angkat satu kisah nyata. Di Sulawesi Tenggara, ada seorang pejabat. Tanpa kami sebutkan namanya. Viral beritanya. Seorang pejabat yang karena hartanya banyak, dia minta kepada stafnya atau ajudannya atau orang kepercayaannya, "Carikan saya anak gadis yang siap temani satu malam di kamar hotel." Padahal dia punya istri, punya anak. Tapi itulah tadi kita katakan, dengan kekuasaannya, maka ujung-ujungnya kalau bukan perut, di bawah perut. Dia minta, "Carikan saya anak gadis yang siap temani satu malam di kamar hotel." Ya, hotelnya udah di booking. Ketemu anak gadis, anak SMA yang diiming-imingi uang atau harta, mau. Maka dibawalah perempuan itu di kamar hotel. Terjadi perzinahan. Dikala pagi, Allah takdirkan sang pejabat itu meninggal. Meninggal masih dalam keadaan berzina. Dalam arti masih satu ranjang dengan perempuan tersebut. Dan si perempuan ini menyadari nanti ketika pagi, dia bangun, ternyata laki-laki yang memeluknya itu sudah menjadi jasad yang kaku. Maka teriaklah dia, sebab mungkin pengalaman pertama dipeluk mayat. Maka dia teriak histeris. Hal itulah yang menyebabkan tetangga-tetangga kamar
itu mendengarkan suara teriakan itu, dan mereka kemudian segera menelpon pihak hotel untuk memeriksa apa yang terjadi. Maka digedor pintu dari luar, perempuan ini tidak segera bangkit dari tempat tidur untuk membuka, dia hanya mengekspresikan ketakutan dengan teriak. Gitu, teriakan yang panjang. Akhirnya pilihan lainnya adalah didobraklah pintu itu. Ya, karena dikhawatirkan apa yang terjadi, maka didobrak, harusnya ada kunci serep, tapi nggak kepikiran, langsung aja didobrak, karena dikhawatirkan sesuatu apa gitu yang terjadi. Begitu didobrak pintunya sampai rusak pintunya, dan terlihatlah apa yang terlihat. Nah, hari itu juga viral di berita. Ya, seorang pejabat disebut namanya mati dalam pelukan wanita yang bukan istrinya. Viral. Kasihan, keluarganya malu. Anaknya yang saat itu kuliah di salah satu universitas baik di Sulawesi Tenggara pun menjadi malu. Hari duka, hari yang harusnya mereka terima tamu-tamu untuk bertakziah, malah pagar ditutup rapat-rapat, tidak menerima orang-orang untuk bertakziah kecuali keluarga dekat. Setelah prosesi pemakaman selesai. Kenapa malu? Orang-orang pada bertanya. Jadi mereka tidak membuka pintu pagar untuk orang-orang datang bertakziah, kecuali hanya keluarga-keluarga terdekat saja. Kenapa? Malu. Nauzubillah. Kira-kira andaikan dia tahu bahwa dia akan mati, masih maukah dia memperturutkan keinginannya itu? Nggak mau pasti. Ya, nggak mau. Tapi begitulah orang-orang yang kemudian memperturutkan hawa nafsu, maka hawa nafsunya itu membuat dia abai dan tidak peduli dengan akhirat. Tidak peduli dengan akhirat. Allah bilang di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-27, Inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Mereka itu karena cinta terhadap dunia, maka mereka tidak peduli dengan nasibnya di akhirat. Nggak peduli dengan bagaimana nanti kehidupannya di akhirat. Nggak peduli dia. Sebab mereka hidup di dunia yang ingin terpuaskan syahwatnya. Sehingga hak-hak Allah dilanggar semuanya. Yang penting syahwatnya puas. Akhirat tak terpikirkan, tak peduli. Mereka akan abai, mereka lupa. Kenapa? Memilih jalan memperturutkan hawa nafsu. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa celaan di dalam surat Al-A'raf ayat 179? Kita percepat. Celaan yang pertama, calon penghuni neraka. Celaan yang kedua, perbuatannya di dunia sama dengan binatang. Sama dengan binatang perbuatannya. Untuk kepentingan perut dan di bawah perut. Tapi derajatnya lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena binatang demi kepentingan perut dan di bawah perut halal. Tapi manusia, jika hidup untuk kepentingan perut dan di bawah perut, berbahaya kalau dia melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak halal bagi manusia. Kalau binatang, halal. Binatang, mereka saling cakar-mencakar, saling mangsa-memangsa, bunuh-membunuh. Mereka saling berzina. Ya halal bagi binatang. Kucing betina banyak suaminya. Poliandri, halal. Anjing free sex, halal. Babi melakukan hubungan sesama jenis, halal. Tapi kalau manusia melakukan perbuatan seperti itu, ada di daerah Ciamas, seorang ibu, ada anaknya, tapi dia berzina dengan mantan pacarnya dulu waktu kuliah. Ketemu di acara reunian. Cinta lama bersemi kembali. Terjadi kontak-kontakan, terjadi pertemuan sampai pertemuan di hotel. Bahkan hamil karena pacarnya. Padahal dia punya suami yang baik, ada anak, tapi terjadi perzinahan. Ya, terjadi perzinahan. Nauzubillah min zalik. Nah, itulah manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Derajatnya lebih dari binatang, ulaika humul ghafilun. Maka mereka adalah orang-orang yang lalai. Apa itu orang-orang yang lalai? Orang-orang yang tidak mempersiapkan bekal terbaiknya untuk akhirat. Itulah orang-orang yang lalai. Tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Tidak tamak untuk mendapatkan pahala-pahala hidup di dunia ini. Ya itulah
orang-orang yang lalai. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, sebagai penutup Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat bagi manusia kematian, tapi manusia tetap saja berbuat lalai. Bahkan manusia tetap saja berbuat dosa dan maksiat. Karena itulah kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang hidup di dunia ini adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya, lalu mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esoknya. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang cerdas hidup di dunia, yang mempersiapkan bekal terbaik untuk hari setelah kehidupan di dunia ini. Naktafi bihadal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.